Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, silakan ketua kelas pemimpin berdoa dulu. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Biar kalian lebih semangat lagi untuk pada pertemuan kali ini, kita mulai dari jargon dulu ya. Masih ingat ya kata-katanya jargon? Masih. Oke, kompak, di-on-kan dulu audionya. SMK PGRI 1 Ponorogo. Smeriza. Ya, oke, terima kasih. Gimana kabarnya untuk hari ini? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terus jangan lupa ya nanti mengisi daftar hadir di Google Classroom untuk pertemuan hari ini. Terus kemudian sekarang saya sampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama ya, peserta didik dapat memproses teknik produksi animasi 2 dimensi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjalankan teknik produksi animasi 2 dimensi. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang produk animasi 2 dimensi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyusun produk animasi 2 dimensi. Pertemuan 3 ini nanti kita akan membahas tentang tahapan utama dalam proses produk animasi, tapi bagian nomor 3 ya. Ini seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, tahapan utama dalam proses produksi animasi ada 3, yaitu pertama pre-production atau praproduksi, kemudian nomor 2 production atau produksi, kemudian nomor 3 post production atau pasca produksi. Untuk bagiannya seperti ini, ya bisa dilihat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu capturing, untuk melakukan pemindahan rekaman gambar atau video dari kamera ke perangkat editing kita. Jadi misalkan kita melakukan pengambilan gambar pakai kamera, kemudian filenya kita pindahkan ke aplikasi yang ada di laptop atau komputer, kemudian kita edit di situ. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pemotongan dan penggabungan. Proses pemotongan dan pemaduan gambar adalah memperoleh dari hasil video yang lebih baik. Jadi biasanya pada suatu pengambilan rekaman itu pasti nanti ada suatu video beberapa mungkin detik atau menit yang sekiranya tidak perlu diambil tapi terekam, nah itu nanti dipotong. Kemudian hasil yang sudah dipotong ini nanti digabung. Terus kemudian ada transisi, yaitu proses atau waktu pemindahan antar gambar yang sudah dipotong. Jadi pemindahan gambar antar gambar yang sudah dipotong ini di sisi transisi, jadi perpindahannya nanti lebih bagus. Soalnya kalau tidak dikasih transisi, saya yakin perpindahannya ini kurang bagus sehingga kurang menarik atau daya tariknya tidak ada. Terus kemudian yang 4 yaitu cut. Prosesnya adalah untuk pemindahan atau jarak transisi secara langsung. Itu pemindahan itu artinya transisinya itu tadi berapa detik lamanya itu. Soalnya kalau misalkan cuma sekilas lap begitu aja kan kurang bagus. Biasanya 3, 5 atau 7 detik ya mungkin ya. Terus kemudian ada dissolve. Ini bisa dikatakan penjembatan antara potongan gambar di mana perpindahan gambar tersebut secara berangsur-angsur. Artinya bertahap ya perpindahannya, tidak secara langsung berpindah begitu saja. Sehingga perpindahannya ini mempunyai daya tarik. Kalau orang yang menonton itu pasti tidak jenuh dengan perpindahan tersebut. Artinya tidak secara kasar begitu saja pindah. Terus kemudian lanjut F, dawib. Proses ini tujuannya sebagai transisi pergantian gambar ke gambar. Jadi bergerak dari satu sisi ke sisi lain, misalkan dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, atau yang awalnya tidak muncul menjadi muncul juga bisa. Terus kemudian yang G ada fade. Ini berguna sebagai transisi di mana akan menggantikan gambar dari gelap perlahan menjadi terang. Disebut fade in. Dan satunya adalah fade out atau kebalikannya dari fade in, yaitu gambar terang berubah jadi gelap.
Seperti kayak di pengambilan gambar pada cuaca musim hujan itu kan ada apa itu namanya gelap juga kan ketika sore hari misalkan awalnya terang panas tiba-tiba cuaca menjadi gelap atau sebaliknya. Terus lanjut kemudian di H ini ada pemaduan suara, yaitu memadukan gambar yang sudah tersusun dipadukan suara latar ke dalam track audio. Jadi dari rekaman kita itu loh ya. Terus ada rendering. Nah, proses akhir ini untuk file yang sudah jadi kita render ya, biar bisa ditonton di HP atau laptop tanpa memakai aplikasi. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk penyampaian materi. Pada pemaduan suara itu kan kita masukin file audio. Itu audionya tidak dalam dijelaskan. Oh, memasukkan file audio itu ya ke dalam animasi ya yang sudah kita buat itu ya. Mungkin ada yang mau jawab dulu sebelum saya jelaskan. Oh ya, Amanda, silakan. Kalau pemahaman saya ya Pak, file audio itu rekaman suara kita. Misalkan buat pengisi suara kita ke dalam percakapan animasi yang kita buat sebelumnya. Seperti itu Pak. Oh ya ya, betul. Jadi audio itu memang suara rekaman kita pada nanti untuk pengisi suara pada film animasi itu loh ya, kayak kartun itu kan tidak bisa bicara sendiri. Jadi suara kita seperti itu yang mengisi itu. Nah, mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Terus kita refleksi dari inti dari pertemuan kali ini. Mungkin dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang mau menyimpulkan? Barangkali ada. Saya Pak, Oh ya, silakan, Nurliza. kalau menurut saya intinya itu tahapan itu harus urut sistematis. Tahapan praproduksi. Oh, di tahapan pasca produksi ya ini ya. Oh, menurut Iya. kamu itu memang untuk pembuatannya atau pelaksanaannya itu harus sesuai urutan ya, yang sistematis itu ya. Memang benar apa yang dikatakan Nurliza. Jadi tidak mungkin rendering akan dikasihkan di depan atau di tengah-tengah. Nah, padahal video belum diedit atau belum selesai ngeditnya. Namanya rendering itu kan pasti di paling akhir atau finishing. Jadi apa yang dikatakan Nurliza ini benar. Jadi untuk pelaksanaannya memang harus sesuai dengan urutan yang tadi. Oke. Meskipun kalian ini ya di rumah dengan situasi yang pandemi seperti ini, kalian tetap semangat ya dalam belajar, dalam mencari ilmu. Itu memang butuh pengorbanan ya. Jadi kalian tidak usah memikirkan ini menuntut ilmu harus ke sekolah atau tatap muka dengan Bapak Ibu guru langsung, tidak usah seperti itu. Meskipun jarak dan waktu memisahkan kita, jadi kalian tetap semangat dalam mencari ilmu, gitu ya. Terus untuk kegiatan pembelajaran berikutnya nanti kita akan praktek, yaitu membuat animasi ya. Nanti silakan dipersiapkan aplikasinya lewat HP kalian itu Android. Kemudian jangan lupa mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Classroom. Silakan mulai hari ini, mulai nanti ya setelah kegiatan pertemuan ini sampai nanti malam. Saya batasi sampai jam 00.00. Jadi sebelum pergantian hari. Oke, sampai sementara itu dulu. Untuk mengakhiri kegiatan, silakan berdoa. Ketua kelas dipimpin. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Semoga sukses buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.